Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala Rasulillah wa ba'd. Alhamdulillah, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas seputar fi'il ma'lum dan fi'il majhul. Dengan cakupan di dalamnya seputar pengertian, pola bentuk, maupun contoh-contoh dari fi'il maklum dan fi'il majhul. Sebelum kita lanjut, setidaknya mungkin kita pernah mendengar istilah maklum dan majhul. Atau sering mendengar kalimat seperti ini, Muhammad makan nasi, nasi dimakan. Kalimat pertama itulah yang disebut pola maklum. Dan kalimat kedua yang disebut dengan majhul. Untuk lebih jelasnya, kita akan bahas secara detail. Pengertian daripada fi'il ma'lum dan fi'il majhul. Bisa kita lihat, fi'il ma'lum ialah kata kerja yang disebutkan pelakunya atau kata kerja aktif. Sedangkan fi'il majhul ialah kata kerja yang tidak disebutkan pelakunya atau disebut dengan kata kerja pasif. Jadi maklum ketika dalam kalimat itu nampak pelakunya. Seperti tadi contoh yang pertama, Muhammad makan nasi. Nah, sementara fi'il majhul adalah kalimat yang tidak disebut pelakunya. Seperti contoh kedua, nasi dimakan. Nah, dalam persoalan fi'il ma'lum dan majhul, kita bisa lihat perbedaannya dari dua sisi. Yang pertama, itu fi'il ma'lum dan majhul dapat dilihat dari segi arti. Maklum diartikan aktif atau berawalan me, sedangkan majhul diartikan pasif ataukah berawalan di. Artinya, ketika kalimat itu berawalan me, maka bermakna maklum. Dan ketika berawalan di, itu bermakna majhul. Misalnya, ibu memasak nasi. Nah, itu contoh maklum. Sementara nasi dimakan itu contoh fi'il majhul. Nah, berikutnya perbedaan fi'il maklum dan fi'il majhul itu bisa pula dilihat dari segi susunan. Fi'il maklum itu fa'ilnya disebutkan dalam kalimat. Fa'ilnya disebutkan dalam kalimat. Sementara fi'il majhul, fa'ilnya tidak disebutkan dalam kalimat. Kita lihat contoh. Fi'il ma'lum. Muhammad membuka pintu. Kata kerja berawalan me dan pelakunya jelas yaitu Muhammad, maka dikategorikan fi'il ma'lum. Nah, sementara fi'il majhul, contoh yang bisa kita lihat, pintu dibuka. Kata kerjanya berawalan di dan pelakunya tidak jelas, maka dikategorikan sebagai fi'il majhul. Berikutnya, kita akan mempelajari pola bentukan daripada fi'il majhul atau bagaimana merubah fi'il maklum menjadi fi'il majhul. Dalam hal ini dibagi dua. Ada namanya fi'il madi majhul dan ada namanya fi'il mudhari majhul. Nah, bagaimana cara membentuk fi'il madi majhul? Nah, di sini kita bisa lihat polanya yaitu dumma awwaluhu wa kusira ma qabla akhirihi, yaitu huruf awalnya berbaris dhamma dan huruf sebelum terakhir itu berbaris kasrah.
Kita contohkan kata akala. Akala, ketika kita ingin buat menjadi majhul, maka barisnya menjadi ukila. Begitupun dengan kata yang lain. Nasara menjadi nusira. Hadara menjadi hudira. Nah, namun perlu diperhatikan ketika kita dapat kata kerja yang huruf keduanya panjang. Contoh, qala. Nah, ketika kata qala ingin dibuat menjadi majhul, maka yang alifnya itu diganti dengan ya menjadi kila. Seperti ini. Menjadi kila. Nah, jadi kata kerja yang huruf awal, huruf keduanya panjang, ketika dirob menjadi majhul, maka menjadi ya. Seperti contoh yang lain, nama menjadi nima, ja'a menjadi ji'a. Nah, adapun fi'il mudhari majhul, polanya yaitu dumma awwaluhu wa futiha ma qabla akhirih. Polanya itu huruf awalnya di dhamma dan huruf sebelum terakhir itu di fathah. Jadi huruf awalnya dhamma, sebelum terakhir fathah. Kita contohkan kata yakulu. Nah, kita contohkan kata yakulu. Ketika kita roba menjadi majhul, maka yang tadinya huruf pertamanya diroba jadi dhamma dan huruf terakhirnya diroba sebelum terakhir diroba jadi fathah. Yakulu menjadi yu. Nah, menjadi yu. Menjadi yu kalu. Seperti itu. Yakulu menjadi yukalu. Yansuru menjadi yunsaru. Yahduru menjadi yuhdaru. Nah, untuk lebih jelasnya, kita bisa lihat contoh berikut. Misalnya, akalal waladu ta'am. Nah, menjadi ukila. Wajada menjadi wujida. Syariba menjadi syuriba. Namun perlu kita perhatikan bahwa ketika kita menyusun pola maklum menjadi majhul, ada hal yang harus kita perhatikan. Nah, pertama, kata yang menggantikan posisi fa'il itu nanti barisnya sama seperti fa'il yang dibuat. Nah, contoh di sini, ramal waladu ad-dajajata. Nah, kata al-waladu itu dibuang, nanti digantikan oleh ad-dajajata. Akan al-waladu berbaris dhamma, maka ketika kita roba menjadi majhul, maka yang tadinya dajajata fathah diroba menjadi dajajatu karena dia menempati posisi fa'il. Dan yang kedua, kita perhatikan jenis pelaku yang menggantikan posisi pelaku. Apakah dia muzakkar atau muannas? Muannas itu tandanya itu menggunakan ta'u ta'nis. Kita contohkan ramal waladu ad-dajajata. Sama tadi al-waladu dibuang dan digantikan posisinya dengan ad-dajajata. Jadi ad-dajajata di samping dia berbaris dhamma nantinya dan kata kerja rama menjadi rumiyat itu menggunakan ta'u ta'nis karena ad-dajajatu itu muannas bentuk perempuan maka diberikan ta'u ta'nis. Untuk lebih jelasnya dalam memahami pola fi'il ma'lum dan fi'il majhul, kita bisa latihan dengan mengikuti contoh yang ada. Nah, di sini tugas yang pertama, kita diminta untuk merubah fi'il ma'lum menjadi
majhul. Misalnya kata yu'allimu. Yu'allimu ketika dirubah menjadi majhul menjadi yu'allamu karena mengikuti timbangan fiil mudhari yaitu huruf awalnya di dhamma dan huruf sebelum terakhir berbaris fathah. Dan Al-Qur'anu berbaris dhamma karena dia menempati posisi daripada kata yang dibuang yaitu Muhammadun yang berbaris dhamma. Nah, sementara tugas yang kedua, kita diminta merubah maklum menjadi majhul, kemudian merangkai menjadi kalimat, disusun kembali menjadi kalimat. Yarkabu menjadi yurkabu, ketika dibuat menjadi kalimat menjadi turkabu. Kenapa turkabu? Karena at-ta'iratu itu bentuk perempuan, maka awalannya kita gunakan ta. Tugas berikut, kita diminta mengelompokkan fiil sesuai dengan jenisnya. Apakah dia termasuk maklum atau termasuk majhul. Kita contohkan, misalnya tajzi. Tajzi ini kira-kira dia masuk maklum atau majhul. Kita ikuti polanya. Ketika fiil majhul ketika di awalannya dhamma dan huruf terakhir fathah untuk fiil mudhari. Ini tajzi. Tajzi di sini bukan berawalan dhamma, maka ini tidak termasuk kategori fiil majhul. Berarti dia masuk dalam fiil maklum. Mudah-mudahan dari penjelasan ini sedikit memberi gambaran kepada kita bagaimana pola membuat kalimat fiil majhul dan fiil maklum, sehingga hal ini pula bisa dipraktikkan dalam membuat kalimat atau dalam percakapan. Mudah-mudahan ada berkahnya. Wallahu muwaffiq ila thoriqil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.